untuk memulai materi part itu tentang basic konsep atau basic dasar, konsep dasar lebih tepatnya. Nah, di basic konsep itu sendiri, ada yang namanya pertama itu arus. Arus itu apa sih? Arus listrik itu bisa didefinisikan sebagai laju perpindahan muatan per satuan waktu. Nah, definisi ini bisa kita jabarkan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu I terus turunan dari waktunya. Nah, untuk satuannya sendiri, arus itu satuannya ampere, yang diperoleh dari muatan itu coulomb, waktu itu second. Selanjutnya, ada juga yang namanya muatan. Merupakan suatu properti intrinsik pada suatu materi. Muatan itu, kalau I itu dq per dt. Berarti muatan itu bisa kita dapatkan persamaan jadi gini. dq sama dengan I dt, terus diintegralin dua luasnya, jadi integral Q sama dengan kan. Jadi ada integral batasnya itu dari T0 sampai T I terhadap I dikali dt. Satuan atau dilambangkan sebagai C. Terus lanjut ke yang selanjutnya, ada yang namanya tegangan. Tegangan itu sendiri kan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk suatu muatan. Dari definisi ini bisa kita jabarkan sebagai persamanya sebagai berikut, yaitu tegangan itu V per dq. Terus kita bisa tahu kalau satuan itu joule per coulomb yang sengaja. Terus tegangan itu juga ada, ini sebagai informasi tambahan aja, itu tegangan titik. Tegangan titik itu dapat dikatakan sebagai perbedaan potensial. Perbedaan potensial listrik antara dua terminal. Ada suatu elemen. Nah, contoh dari tegangan titik itu seperti kayak gini, misalnya VAB, berarti bisa didefinisikan sebagai beda tegangan dari VA min VB, yang artinya adalah potensial di antara titik A dan B. Lanjut ke yang selanjutnya. Ya, daya itu sendiri definisinya energi yang diserap suatu elemen per satuan waktu. Daya itu bisa disimpulkan sebagai P. Dari definisi ini, kita bisa memperoleh
W yaitu energi dibagi dt. Nah, ini bisa kita manipulasikan lagi sebagai berikut. dw yang artinya ini V dikali dQ per dt. Kalau ini 2I arus. Jadi P itu bisa juga didapat dari V dikali I. Yang satuan juga watt. Terus ada energi adalah suatu elemen daya P yang menyerap energi selama waktu tertentu. Energi ini bisa dijabarkan dengan persamaan berikut. Dikali T, atau kan kita tahu P itu V kali I, jadi PT sama dengan V kali I kali T. Nah, kalau misalnya daya yang dipasok atau diserap itu berubah terhadap waktu, berarti bisa dirumuskan lagi sebagai W integral dari T0 sampai T V terhadap T dikali dt. Atau jadi gini juga. T dikali I terhadap T dt. Mungkin kita langsung ke contoh soal yang nomor 1. Nomor 1 itu the current through an element is shown figure 1 point. Berarti kita disuruh mencari arus yang melewati gambar 1.26, terus dicari charge, berarti muatan ya. Pertama kita tahu yang A itu ketika T sama dengan 1 second. T 1 second, kan kita tahu Q itu rumusnya dari T0 sampai T, I terhadap T, dt. Nah, kan ini 1, berarti dari 1 sampai 0, dari 0 sama dengan 0 sampai 1. Kita tahu kan untuk mencari integralnya kan bisa kita. Nah, luas di bawah grafiknya tahu ini 10 dan ini 1, berarti besarnya 10 I. Dapatnya hasilnya 10 dikali 1 min 0, jadi 10 long. Terus yang B itu 3 T sama dengan 3 second, berarti Q dengan ini 0 I T dt. Nah, kalau yang ini kan 3 sampai didapat dari pertama dari 1 sampai 0, terus ada 2 sampai 1, terus 3 sampai 2. Kalau kita lihat bangunnya itu kan jadi kayak gini tuh. Berarti bisa kita lihat, kita rumuskan jadi 10 di sini berarti 5 dikali 1 per 2 sama yang di sini juga 10. Berarti 10 ditambah 10 jangan jadi 22,5 long. Terus yang C itu T sama dengan nanti Q 5 sampai 0 I T dt. Kalau 5 sampai 0
lanjutan dari yang ini ditambah sama yang luas di sini juga, sama yang ini. Jadi tinggal 22 ditambah 5 dikali 1/2 tambah luas di sini berarti ada 5 kali 1. 22,5 ditambah 2,5 itu 25 ditambah 5 jadi 30 Coulomb. Sekian untuk nomor 1. Oh ya, sebelumnya ada yang mau nanya nggak untuk nomor 1? Kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. The current entering the positive terminal of device. Berarti sebuah arus yang positif pada suatu device, I terhadap T-nya misalnya ada 6 min 2T miliampere dan juga besar tegangan 10 dI per detik volt. Terus yang perintah nomor A, cari besar muatan yang dilalui S di antara T sama dengan 0 dan T sama dengan 2. Nah, berarti yang A itu kita rumus yang tadi, Q sama dengan N0 di sini, I terhadap T dt. Tahu T0-nya 0, terus T-nya di sini 2. Terus I terhadap T-nya 6, E pangkat min 2T dt. Kan ini miliampere. Berarti bisa kita pakai jadi gini. Nah, dari integral 0 sampai 2, 6 dikali 10 pangkat min 3 ampere dikali E pangkat. Nah, ini sebenarnya konstan. Jadi kita bisa kayak gini hitungannya. 6 dikali 10 pangkat min 3 integral dari 0 sampai 2 E pangkat dt. Nah, misalnya 6 dikali 10 pangkat min 3 integral dari E pangkat min 2T itu jadi gini. Ini hasil dari otomatis juga sih. Jadi E pangkat min 2T per min 2. Terus di sini 2, 0. Ini bisa kita coret. Di hasilnya min 3 dikali 10 pangkat min. Ya, terus kita masukin nilai T-nya. Berarti E pangkat min 4, terus E pangkat 0. Nah, ya kurang lebih hasilnya kayak gini. Sebenarnya bisa sih diselesaikan dikali 10 pangkat min 3. E pangkat min 4 itu sekitar berapa ya? Kalau E pangkat 1 itu kan nilainya 2,7. Berarti E pangkat 4. Berapa ya? Bentar ya. E pangkat min 4 dapat hasilnya tadi sekitar 0,183 dikurang 1. Jadi kurang lebih hasilnya sekitar 2,945 Coulomb. Terus yang B, BTW ini sorry ya kalau nggak rapi. Yang B dicari daya yang terserap. Berarti dengan V terhadap T dikali I terhadap T. V terhadap T-nya kita tahu 10 per dt dikali I terhadap T-nya 6 E pangkat min 2T kali 10 pangkat min 3. Ini bisa sih dimasukin ke nilai yang ini. Jadi kayak gini, 10 D
dikali 6 E pangkat min 2. Oh, sorry, ini T. T dikali 10 pangkat min per dt di sini. Berarti yang turunan. Bakal kita turunin nanti. Yang di sini 6 pangkat min 2T itu tetap dikali 6 pangkat min 2T kali 10 pangkat min 3. Nah, berarti yang ini kita turunin. 4 jadi 10 dikali min 12 E pangkat min 2T kali 10 pangkat min 3. Terus yang di sini juga dikali 6 E min 2T dikali 10 pangkat min 3 ampere. Kita hitung sekitar berapa ya? Ini 10 kali min 12 berarti min 120. 120 dikali 6 dapat min 720. Ini pangkatnya juga jadi min 720 E di pangkat min 4T. Terus ini jadi 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 tuh berarti bisa juga tulis jadi mikrocoulomb. Mikrocoulomb, sorry, mikrowatt. TB. Kalau yang C gimana ya? Oh, BTW ada yang mau nge-screenshot dulu nggak? Oh, bisa sih, kayaknya dipaksain gitu. Ya, C. Berarti yang C itu berarti nanya energi yang terserap selama 3 detik. Berarti W sama dengan integral dari batas awalnya 0, akhirnya 3. Terus P dt. Langsung saja kita selesaiin. Kita tahu tadi P-nya tuh min 720, yang B tadi min 720 E di pangkat min 4T mikrowatt dt. Nah, berarti satu terus kayak gini, min 720 dikali min 6 integral 0 sampai 3 E pangkat min 4T dt. Jadi min 720 dikali 10 pangkat min 6. Integral ini jadi gini. E pangkat min 4T per min 4. Ini 3. Jadinya dapat, ini bisa dicoret sih. Ini 180 kali 10 pangkat min 6. Dimasukin, jadi E pangkat min 12 dikurang E pangkat 0. Hasilnya 180 dikali 10 pangkat minus 6. E pangkat min 12 berapa ya? Sekitar E pangkat min 12 kurang E pangkat 0 itu hasilnya min 0,99 tambah min 1. Berarti hasilnya minus 180 mikrojoule. Terus ini ada yang mau ditanya? Kalau enggak, kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 3. Nomor 3 ini find the power absorbed by its element. Berarti kita disuruh mencari daya yang terserap di masing-masing elemen. Pertama, kita lihat ke P1. Ini ada P1, ini P2, ini P3, P4, sama di sini P5. Ini gampang sih, cuma nyari daya di masing-masing elemen. Itu P1. Nah, P1, kita lihat tuh. Kan dari sini ada arus yang di sini 10 ampere. Berarti kan dia keluar dari muatan positif, jadi bisa tulis jadi gini. Ini jadi minus di P1. Jadi P1
sama dengan V dikali I, V-nya 30 kali minus 10. Hasilnya min 300 watt. Yang P2 harusnya masuk ke kutub positif, jadi plus P2 sama dengan V-nya 10 dikali 10, hasilnya 100 watt. Terus yang P3 itu sama kayak yang P2, harusnya masuk ke positif juga, jadi 14 dikali 20, dapat 280 watt. Terus yang P4 harusnya masuk ke kutub I. P4 sama dengan V dikali I sama dengan V4. Berarti P4-nya 8 volt kali minus 4. Hasilnya minus 32 watt. Terus yang P5 harusnya juga masuk dari muatan negatif ya. Berarti min juga V5 di V5 kali I5. Nah, di sini kan diketahui arusnya itu 0,4 I. Nah, tadi itu kalau arus itu ada dua, ada arus yang dependen, ada arus yang independen. Nah, kalau di rangkaian ini arusnya dependen, berarti dependen itu tergantung ya sama sumber arus yang lain. Nah, dia tuh tergantung sama yang I di 10 ampere. Jadi yang di sini tuh dapat pengaruh dikit, bukan dapat, ya bisa dibilang dapat pengaruh lah dari yang arus yang dari 10 ampere ini. Jadi 0,4 itu bisa dikali 10. V5-nya kan udah tahu tuh 12. Ini masuknya dari ke kutub negatif kan. Jadi minus dikali 10. Hasilnya 12 dikali min 4. Dapat min 48 watt. Kira-kira ada yang mau ditanya? Sebelum lanjut ke nomor 4. Kalau nggak ada lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 disuruh cari VO dan daya yang terserap di masing-masing elemen sesuai gambar titik 31. Berarti pertama-tama tuh kita cari aja dulu. Soalnya di sini P1, di sini P2, di sini oh ya sorry kecoret P3, di sini P4, di sini P5, di sini P6. Berarti yang pertama itu cari P1-nya, cari daya masing-masing dulu. Berarti P1 kan masuknya kutub negatif, jadi 30 dikali minus 6 dapat min 180 watt. Untuk P2 kutub positif, berarti 12 kali 6 dapat 72 watt. Terus yang P3 itu tiganya masuk juga ke muatan positif. Jadi di sini kan masih ada VO dikali 3, jadi 3 VO watt. Yang P4 itu di sini P4 harusnya masuk juga positif ya. Berarti 28 dikali 1, 28 watt. Terus yang P5 IO-nya 2. Berarti ini positif juga. Nah, untuk P6 itu di sini ada 5 IO. Berarti itu negatif juga. Nah, karena ini juga harus dependen, dia pengaruh sama yang di sini. Jadinya
5 IO dikali min 3A. Masukin IO-nya 5 dikali 2 min 3. Oh ya, sorry, ini bukan arus dependen tapi tegangan dependen. Karena tegangan tuh sama juga kayak harus ada tegangan dependen sama tegangan independen. Dikali 2 itu 10 dikali min 3. Dapat minus 30 watt. Kan kita udah tahu dapat semua tuh dari P1 sampai P6. Nah, di sini tuh kan rangkainya tertutup. Jadi berlaku hukum bekalan daya. Itu sigma P sama dengan 0. P berarti P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 ditambah P6 sama dengan 0. P1 min 180, P2 72, P3 3V, oh, P4 28, P5 56, dan P6-nya minus 30 dengan 0. Min 180 tambah 72, min 108. Terus ini bisa jadi tambah 54, 28, min 30, min 2, 2 tambah 56, 54, tambah 3VO sama dengan 0. Berarti min 54 sama dengan berarti VO-nya 18 volt. Ada yang mau ditanya terkait nomor 4? Kalau enggak, kita lanjut lagi ke nomor 5. Nomor 5, arusnya konstan itu saya di ampere for 4 hours in required. Oh, berarti ini tentang nyari, ada kaitan juga dengan daya listrik ya, karena tentang harga, ada dari muatan. Itu kita cari muatan. Transported as a result of the charging. Berarti Q sama dengan I dikali T. I-nya 3 ampere, T-nya 4 jam. Kita ubah aja jadi detik. Di 4 jam dikali 60 menit dikali 60 detik. Yo-nya berapa ya? 3 kali 4, 12. 12 jadi sekitar 14 ribu. 14.400 dikali 3. 43.200 kulom. Dan kita ganti aja jadi kilo kulom. 43,2 kC. Dapat yang A. Terus yang B, energi yang keluar. Berarti W sama dengan integral dari 0 sampai T. P dt. Berarti berapa? P 0. P dikali I dt. Berarti ini T0. Yang tadi berapa? Volt. Oh, berarti ini P tadi 10 plus ini ya. Jadi 3-nya aja yang di depan kali 10 plus T per 2. T, T, T. Sebenarnya ini juga bisa sih, langsung dimasukin aja jadi gini. T, T0, 3, 10 plus T per 2 dikali 3.600 dt. Ini kita ubah ke second aja. Jadi 3
dikali 10 kali berapa? 4 kali 3.600 ditambah 4 dikali 3.600 per 4 dikali 3.600. 3 dikali 158.000. Jadi 475.200 joule atau 475,2 kilojoule. Terus lanjut yang C, berapa harga yang dibutuhkan jika electricity-nya 9 sen per kilowatt hours. Berarti P, ini ada kaitan sama daya. P sama dengan W per T. Kita udah tahu tadi besar W-nya 400,2 kilowatt hours. Bagi P-nya 3.600 kalau sama harganya 9 sen. Oh sorry, ini kok 9 sen per kW. Oh ya, ini kW benar sih. Jadi hasilnya ini bisa dicoret tuh 400. Berapa ya? Sekitar 1,188 sen. Bagian nomor 5, kira-kira ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada ditanya, materi tentang basic konsep sampai di sini. Nanti akan dilanjutkan ke materi basic law yang akan dibawa oleh Cepus.
guys. Eh, ini udah pada balik semua kan ya? Oke, kenalin dulu aku Kevin Rupus. Ini aku di sini mau tutor sebaya tentang basic law. Mungkin aku mau share screen dulu. Sedikit konsep yang basic law itu kan nanti kebanyakan bakal ngejelasin tentang KVL sama KCL. Ini ya hukum Kirchhoff lah. KVL itu Kirchhoff eh, voltage law. Bunyinya itu total aljabar beda potensial pada suatu rangkaian tertutup sama dengan nol. Kalau Kirchhoff current law itu pada percabangan sebuah rangkaian listrik, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, maksudnya apa sih? Misalkan kita punya rangkaian gitu. Ini misalkan R1, ini R2, ini V. Nah, kalau dalam Kirchhoff voltage law itu dibilang, ini misalkan arah arus ke sini. Kan total aljabar beda potensial pada suatu rangkaian tertutup sama dengan nol. Berarti nanti tinggal misalkan kita bikin loopnya begini, arah loop. Mungkin ini beberapa atau semua udah dipelajarin pas SMA ya, jadi ini tinggal review-review aja. Nanti misalkan begini berarti yang ketemu di panahnya duluan, misalkan di sini kan negatif, berarti nanti ini ya negatif, bernilai negatif. Terus ini karena loopnya searah dengan arus, jadi nanti ditambah I dikali R1. Terus ditambah I R2 sama dengan 0. Nah, jadi nanti nilai tegangannya itu sama dengan I R1 ditambah R2. Nah, kira-kira begini. Nanti mungkin yang lebih advance-nya itu bakal ada rangkaian yang dua loop yang begini. Ya di sini hambatan misalnya. Terus di sini sumber tegangan. Nah, mungkin itu yang KVL. Buat yang KCL ini lebih lebih familiar lagi mungkin sama kita. Misalkan ada percabangan kayak gini. Ini arus masuk sama ada arus keluar. Nah, misalkan ini I1, ini I2, ini I3. Nah, berarti karena dibilang jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, berarti I1 ditambah I2 sama dengan I3. Nah, mungkin itu basicnya, konsepnya. Sekarang aku mau share screen buat yang soalnya. Bentar. Jadi di sini ada soal for the circuit in Fitch 2,77. Nah, disuruh pakai KCL buat nemuin I1, I2, I3 sama I4. Nah, di sini yang udah kelihatan itu kan buat yang cabang yang ini ya. Cabang yang ini itu cuma I2 doang yang nggak diketahui. Jadi ini kita bisa cari langsung I2-nya. I2 ini yang keluar itu kan I2 sama 7 sama 3 ya. Berarti nanti I2 tambah 7 tambah 3 sama dengan, nah yang masuk ini kan nggak ada. Jadi 0. Ini BTW I2 ini belum tentu arahnya ke sini ya. Jadi kalau misalkan nanti kita ketemu yang negatif berarti arahnya harusnya ke kanan. Nah, dan kebetulan di sini ketemunya akhirnya negatif. I2 ini pindah ruas 7 sama 3-nya jadi minus 10 ampere. Nah, berarti karena ini minus 10 berarti harusnya I2-nya itu ke kanan. Nah, terus karena I2-nya di sini udah ketemu, berarti di cabang ini kita bisa cari nih. Ini anggaplah nggak apa-apa kesini tapi nanti nilainya minus. Jadi sama-sama masuk I1 ditambah I2 sama dengan yang keluar kan ini nih 2 ampere. Berarti I1 ditambah I2 sama dengan 2. I1 ditambah minus 10 sama dengan 2. Jadi I1 sama dengan 12 ampere. Habis ketemu I1 I2, sekarang bisa dicari I3 I4 dulu karena di sini I4 masih belum diketahui.
Nah, kita amati dari percabangan ini, yang masuk itu kan 2 ampere doang. 2 sama dengan yang keluar I4 sama 4. I4 ditambah 4. Terus jadi I4 sama dengan 4-nya pindah arus ke kiri, jadi 2 minus 4 itu minus 2 ampere. Nah, berarti sekarang yang belum I3. I3 ini yang keluar itu kan I3 doang di sini ya. Yang masuk nanti I4 sama 7 ampere. Berarti I3 sama dengan I4 ditambah 7. I4 tadi 2. 2 ditambah 7 sama dengan 5 ampere. Mungkin yang untuk soal yang ini sampai sini aja. Kalau ada yang nanya bisa nanya. Masih gampang kali ya. Lanjut ke soal berikutnya gitu. Nah, di sini dibilang temukan hambatan penggantinya sama I0. Hambatan pengganti. Ini di sini aku udah copy apa rangkaian listriknya, jadi nanti gampang dicoret-coret. Nah, kalau dilihat ini kelihatannya susah ya. Sebenarnya kalau misalkan kita amatin, ini 12 sama 6 itu kan kaki-kakinya itu kan ketemu gini kan, kiri kanannya gitu. Berarti ini paralel. Berarti ini bisa kita ubah. Sebentar. 12 dikali 6 tambah 12 tambah 6. Ini mungkin rumus cepat buat nyari kalau misalkan hambatannya cuma ada 2 ya. Jadi 12 dikali 6 itu kan 72. 12 tambah 6 itu 18. Ini dibagi jadi 4. Berarti di sini 4 ohm. Di sini bisa diganti jadi 4 ohm. Terus yang mana lagi? Ini kan juga bersentuhan nih kaki-kakinya nih, yang ini sama yang ini. Berarti 80 ohm sama 20 ohm itu paralel kan? Nah, ini juga bisa kita cari dulu hambatan penggantinya. Berarti 80 dikali 20 dibagi 80 ditambah 20. 80 dikali 20 itu kan 1600. 80 tambah 20 100. Berarti hambatan penggantinya itu 16 ohm. Nah, ini bisa diganti lagi jadi 16. Nah, terus ini kan seri nih. 4 ohm sama 16 ohm. Ini bisa kita ituin lagi. Bisa kita jadiin 1. Jadi 16 tambah 4. 20 ohm. Nah, terus di sini ada lagi nih yang ketemu. 20 sama 60. Berarti ini paralel. Jadi bisa diganti jadi 60 dikali 20 per 60 ditambah 20. 60 dikali 20 1280. 120 bagi 8 15. Berarti ini 15. Bentar. Ini 15. Nah, ini kan udah kelihatan nih kalau kayak ini udah gampang. 15 sama 15 kan paralel ya. Nah, kalau misalkan paralel gini terus hambatannya sama, sebenarnya cara gampangnya ini tinggal dibagi 2 aja. Sebenarnya kan karena ya A dikali A per 2A gitu kan. Dicoret jadi A per 2. Ya, ini tinggal dibagi 2 aja hambatan penggantinya kalau sama. Berarti ini jadi 7,5. Nah, ini kan 7,5 ohm, tinggal ditambah 2,5 ohm nih. Nah,
Berarti ini 10 ohm. Nah, berarti hambatan penggantinya itu 10 ohm. Terus berarti kita tinggal nyari I0. Nah, I0 ini gampang kan, berarti tinggal pakai hubungan tegangan arus sama hambatan VI dikali R. Berarti buat nyari arusnya itu 0 sama dengan V per R kan. V-nya itu 35, terus R-nya tadi 10. Dapat 3,5 ampere. Jadi dari hambatan yang kelihatannya rumit itu sebenarnya bisa dijadiin kayak gini. Pokoknya intinya kalau misalkan ada kaki-kaki yang ketemu berarti itu paralel. Itu aja. Ada yang mau nanya gak? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kita lanjut. Nah, ini eh sebenarnya ini kayak rangkaian berulang gitu sih. Nanti kalau misalkan udah tahu polanya, gampang sih buat ngerjainnya. Ini kita cuma disuruh cari hambatan pengganti doang kan. Ini kan yang jembatan Wheatstone itu kan misalkan ada rangkaian yang gini. Nah, kalau hasil kali misalkan ini R1, ini R2, R3, R4. Kalau misalkan hasil R1 dikali R4 sama dengan R2 dikali R3, berarti ini bisa diabain. Oke, mungkin itu nanti bisa diaplikasiin ke sini. Jadi ini kan karena 1 dikali 1 sama dengan 1 kali 1, berarti nanti ini bisa diabain. Ini juga, terus di sini juga, di sini juga. Nah, kalau itu udah bisa diabain kan kita bisa tahu ya, ini paralel nih. Ini sama ini. Ini seri jadi bisa digabung jadi begini. Ini berarti jadi 2, ini jadi 2. Ini juga nanti jadi 2. Nah, kayak yang udah aku bilang tadi, kalau misalkan hambatan penggantinya ini 2 sama-sama nilainya sama, berarti nanti tinggal dibagi 2 kan. Berarti nanti ini tinggal jadi ini bisa dijadiin nanti nilainya jadi 1. Nah, ini kan berulang kan, sama kayak tadi kan bentuknya kayak gini lagi kan. Ini nanti bisa diabain lagi. Mungkin kalau mau dibagusin gambarnya nanti bisa jadi gini. Nah, samanya begini kan. Nah, ini kan sama kayak tadi nih. Diulang-ulang lagi. Jadi nanti
Ini kan kayak yang udah kita cari tadi, nanti hambatan ini semua totalnya nanti bakal nilainya 1 kan ya. Ini biar cepet ya, langsung kita ubah aja nanti ini semua jadi 1. Ini 1, ini 1. Nah, kebentuk lagi kan yang kayak tadi gini. Nah, ini berarti nilainya nanti 1 lagi nih. Nah, karena udah kayak gini, udah tinggal dijumlahin aja kan, 1 tambah 1 berarti nanti hambatan penggantinya itu RAB itu 1 tambah 1 sama dengan 2 ohm. Udah gitu aja. Jadi berarti hambatan pengganti ini 2 ohm. Gimana? Eh aku jelas gak jelasinnya? Kalau nggak ngerti bilang langsung interupsi aja ya. Kalau nggak ada yang nanya bisa aku lanjut berarti ini ya. Nah, kalau yang ini baru kita bisa di soal ini kan disuruh cari V1, V2, V3. Ini V1, V2-nya ini, V3-nya ini. Nah, di sini kita bisa pakai KVL. Di KVL tadi kan kita mainan loop kan. Jadi nanti ini misalkan aku bikin loop yang di sini begini. Ini misalkan searah jarum-jarum semua ya. Nah, di sini kan kalau kita cari V3 duluan kan nggak bisa ya, masih ada V1, V2. Cari aja dulu yang nggak diketahuinya itu cuma 1. Nah, kebetulan V1 sama V2 di sini tinggal mereka doang nih di loop mereka. Nah, mungkin di sini aku cari V1 dulu ya. Kalau di sini pas ketemu V1 di sini kan ketemu tanda plus doang nih duluan nih. Berarti sini V1 terus mutar lagi. Di sini ketemu minus duluan berarti minus 40. Terus mutar lagi minus 50. Terus mutar lagi terus di sini kan ketemu plus nih, berarti plus 20 sama dengan 0. Nah, berarti tinggal di jumlahnya ya V1 minus minus 40 minus 50 itu kan minus 90. Minus 90 ditambah 20 minus 70 sama dengan 0. Berarti V1 nya itu 70. Nah, terus kita sekarang tinjau di loop yang kedua yang di sini buat nyari V2. Nah, kalau di V2 ini kan mungkin nggak kelihatan. Nah, kalau kita putar nih loopnya, ini kan ketemunya minus duluan nih. Jadi nanti minus V2 putar lagi terus minus minus 20 terus diputar lagi plus 30 sama dengan 0. V2 sama dengan V2 nya pindah ke ruas kanan terus di ruas kirinya minus 20 tambah 30 berarti 10 volt. Nah, terus karena V1 sama V2 nya diketahuin berarti kita udah bisa ninjau di loop yang ini nih. Kita putar-putar lagi ya. V2 terus di sini mungkin nggak kelihatan ya kalau di sini minus. Oke. V2 terus ditambah V3. V3 nya kan ketemu plus duluan. V3 dikurang V1 sama dengan 0. V2 tadi 10. V3 yang mau dicari minus V1 minus 70. Jadi V3 itu 70 dikurang 10. V3 sama V3 sama dengan 60 volt. Dah, gitu doang sih sebenarnya. Ada yang mau nanya?
Ya, oke, lanjut berarti ya. Mungkin ini paling gampang ya dari yang semua, tinggal pakai KCL. Kita tinjau di loop yang ini. Yang masuk itu I1, terus yang keluar itu -6 sama -8. Berarti I1-nya itu -14 ampere. Berarti ini I1 harusnya ke sana kan, yang sebenarnya. Ya mungkin itu trivia sih. Terus cari I2. I2 yang masuk itu ternyata ada I2 sama 6 sama dengan 4 yang keluar. Berarti I2 sama dengan 10 ampere. Nah, gitu doang sih. Mungkin ini pasti nggak ada yang nanya lah ya. Aku lanjut aja langsung. Nah, ini sedikit tricky nih rangkaiannya. Kalau kita lihat di sini, ntar aku zoom dulu. Ini kan yang 5 ohm sama yang 20 ohm ini kan kaki-kakinya itu kan bersentuhan ya. Ini 5 ohm kaki-kaki ini kan di sini. Terus ini yang 20 juga di sini sama ini kan nyentuh ke sini nih. Berarti 5 ohm sama 20 ohm itu paralel kan? Berarti ini rangkaiannya bentar. Di sini juga yang 6 ohm sama yang 3 ohm ini kan juga paralel berarti. Di sini bersentuhan nih kaki-kakinya. Nah, berarti nanti rangkaiannya bisa aku gambar ulang jadi begini. Di sini yang 10 ohm. Terus cabang ke atas itu nanti ada di sini 5 ohm. Yang ke bawah nanti ada 20 ohm. Nah, terus nanti punya cabang lagi di 6 ohm sama 3 ohm. Terus di sini 8 ohm. Nah, kalau udah begini kan udah gampang ya. Di sini paralel tinggal dicari itunya aja. Cari hambatan pengganti dari paralel-paralelnya. Kan 5 paralel 20 berarti 5 kali 20 per 5 tambah 20. 100 per 25, sini 4 ohm. Terus yang 6 sama 3, 6 dikali 3, 6 ditambah 3. 6 dikali 3, 18 per 9. Berarti di sini 2 ohm. Nah, pada begini kan bisa digambar ulang lagi jadi di sini 10 ohm. Di sini tadi 5 paralel 20 itu 4 ohm. Terus yang di sini 6 sama 3 tadi 2. Dan yang di sini tadi 8. Nah, habis itu tinggal dijumlahin aja. 10 ditambah 4, 14, tambah 2, 6, tambah 2, 16, tambah 8, 24 ohm. Berarti RAB sama dengan 24 ohm. Dah. Sebenarnya kalau kita udah nyadar kalau ini paralel, udah gampang tinggal di paralel, habis itu tinggal jumlah-jumlahin udah. Ada yang mau nanya? Halo, Pis. Ya, aku mau nanya nih. Iya. Jadi kalau misalnya di antara C sama F, yang di luar itu kabelnya, itu ternyata ada hambatan, berarti nanti perhitungannya jadi jauh lebih rumit ya. Iya. Iya, karena itu nanti nggak paralel mereka. Jadi nanti misalkan di sini kan ada hambatan gitu. Ya, ha, benar.
Nah iya, jadi nanti kaki yang 5 ini ketemunya sama kaki yang ini. Jadi mereka nggak ketemu gitu. Udah terjawab kan, Ti? Oke, oke, ya. Eh, itu yang di chat jujur masih nggak kebayang di bagian mananya ya. Mau on mic gak? Paralel karena kaki-kakinya ketemu gitu loh. Ini kan kan begini nih. Nah, nanti yang 20 ini kan juga nyentuh nih yang ini. Yang kaki yang di kirinya itu ketemu sama yang 5 ohm ini. Nah, terus yang di sini juga mereka kan ketemu gini. Nah, ketemu gitu kan juga mereka kan. Jadi mereka paralel gitu. Sama kayak gini nih, misalkan mau digambarin kayak gini. Karena ini kan juga ketemu nih mereka nih. Ini sama ini. Yang 5 ohm ke sini, yang 20 ohm ke sini. Gimana? Udah jelas belum? Mungkin biar biar lebih jelas. Di sini tadi kan aku tulis juga kali ya. Di sini kan ada tiap cabangnya kan di sini ada dikasih nama. Di sini nanti itu A, terus di sini itu D, terus di sini di sini sebentar. B, di sini B, di sini E, 20 sama 5, di sini F. Di sini F sama C ini kegabung sih sebenarnya, jadi di sama aja lah pokoknya. Jadi di sini bisa C bisa F sama, mungkin di sini C terus di sini F gitulah. Terus ya udah kan A B C D E F dah ya begini, jadi begini. Gimana kalau kalau aku namain kayak ini jadi lebih jelas gak? Yang ini jadi di mana gitu posisinya? Mungkin gitulah ya. Ada lagi yang mana ya gak? Kalau kalau masih kurang jelas aku jelasnya tanya lagi aja guys, gak apa-apa. Waktunya juga ini masih banyak. Ya aku lanjut aja berarti ya. Ini soal terakhir sih. eh Pada rangkaian berikut daya pada resistor 3 ohm, berarti yang ini itu dayanya 12 miliwatt. Berarti kan kita tahu rumus daya itu kan I kuadrat R atau V kuadrat per R atau V dikali I. Nah, kebetulan di sini yang udah kita ketahui itu hambatan kan. Jadi antara kita nyari pakai rumus yang ini atau ini, yang ini atau yang ini. Nah, mungkin di sini aku pakai yang I kuadrat R ya. P sama dengan I kuadrat dikali R. P-nya tadi 12 miliwatt, berarti 12 di sini aku jadiin watt aja ya. 12 kali 10 pangkat minus 3 I kuadrat, terus di sini R-nya 3000 ohm. Berarti I kuadrat sama dengan 12 dikali 10 pangkat minus 3 per 3000
Ini 3 bisa dibagi jadi 4 dikali 10 pangkat minus 3, jadi 4 dikali 10 pangkat minus 6. Berarti I-nya itu ini diakarin kan. 4 dikali 10 pangkat minus 6. Jadi 2 dikali 10 pangkat minus 3 ampere. Nah, ini I-nya. Terus karena di sini I-nya dari ketahui, di sini kita juga sebenarnya bakal nyari Vx-nya juga. Di sini mau nyari Vx. Vx itu rumusnya kan ya I dikali R. I-nya tadi karena ini I-nya seri, nanti I-nya ini berlaku buat semua elemen ya. I-nya itu tadi 2 kali 10 pangkat minus 3. Hambatannya itu 3000. Nah, ini kan 10 pangkat minus 3 sama 1000 itu kan saling membatalkan ya. Berarti sisa tinggal 2 dikali 3, berarti 6 volt. Karena Vx-nya ini 6 volt, Vx-nya di sini itu 6 volt. Nah, di sini kan sumber tegangan dependen terhadap ini kan 2 Vx. Berarti karena di sini 6 volt, berarti di sini 6 volt dikali 2, 12 volt. Oke, karena itu udah diketahui, sekarang kita bisa cari jawab soal-soalnya ini. Yang A itu kan yang ditanya tegangan sumber Vs. Di sini kita bisa cari, kalau misalkan ngomongin tegangan itu kita pakai KVL. KVL tadi kan jumlah tegangan di rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Berarti misalkan di sini harusnya misalkan ke sini lah ya. Terus nanti loopnya juga ke sini. Berarti nanti ketemu 6 volt. Enggak, di sini kita pakai 6 volt terus ditambah 12. Enggak usah pakai satuan lah ya. Tambah 12. Terus dikurang Vs ditambah 6000 dikali, ini mungkin kita cari dulu aja ya tegangan yang di sini biar rapi nanti ceritanya. Tegangan yang di sini itu berarti kan I-nya itu 2 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 6000. Ini saling membatalkan, 2 dikali 6 12 volt. Berarti nanti di sini 12 sama dengan 0. Nah, Vs-nya itu pindah ruas ke kanan, jadi Vs kita ketemu 12 ditambah 12 ditambah 6, 24 ditambah 6, 30 volt. Sebelum lanjut ke B, sampai sini udah paham belum? Udah jelas belum? Oke, lanjut kalau gitu. Ini yang A. Sekarang biar luas, yang B aku taruh di sini ya. Daya pada setiap elemen di rangkaian. Nah, kalau daya kan tadi ini pakai rumus yang ini kan. Nah, untuk daya yang di sini tadi kan udah ketahuan nih. Daya di 3 kilo ohm itu kan udah ketahuan tadi di soal 12 miliwatt atau 12 dikali 10 pangkat minus 3 watt. Ini sebenarnya tergantung modal miliwatt atau watt. Mungkin aku lebih kebiasa pakai watt, nggak kebiasa pakai miliwatt. Terus ada yang di 6 kilo ohm itu pakai rumus yang VI kan bisa ya. V-nya tadi 12 dikali I-nya itu 2 kali 10 pangkat minus 3. Nah, 12 dikali 2, 24 kali 10 pangkat minus 3 watt. Terus daya di tegangan sumber.
Mungkin aku cobain VS aja. Di VS pakai VI juga. V-nya kan 30. I-nya terus 2 dikali 10 pangkat minus 3. Jadi 60 dikali 10 pangkat minus 3. Terus yang di tegangan dependent P2VX lah. Itu tegangannya tadi kan 12 dikali I-nya juga 2 kali 10 pangkat minus 3. 12 dikali 2 24 dikali 10 pangkat minus 3 watt. Dan mungkin yang nyari daya gitu-gitu aja sih. Yang nyari daya cuma VI atau V kuadrat per R atau I kuadrat per R, tergantung yang udah diketahui di soal. Ini kebetulan udah yang diketahui V sama I, yang di tegangan jadi pakainya V sama I. Oke, sebelum lanjut ke yang C, gimana, ada yang mau nanya? Ya mau nanya dong kalau gitu. Yang B itu bukannya dayanya ada yang minus ya? Soalnya sumber. Oh iya, kalau misalkan yang minus nanti itu sih. Ini nih yang minus. Kalau misalkan itu karena di sini terminalnya masuk ke minus duluan. Nah, nanti lebih jelasnya nanti bakal ada di C sih kelihatan. Oh Kan gitu ya. bakal dibilang konservasi daya. Sekalian aku jelasin juga lah ya. C, konservasi daya itu kan berarti maksudnya daya yang ada di rangkaiannya itu nanti sama dengan total dayanya itu sama dengan 0. Nah, udah ini kita tinggal jumlah-jumlah ini aja sih sebenarnya. Ini kan cuma dibilang tunjukkan kan, berarti kayak semacam pembuktian gitulah. 12 ini 10 pangkat 3-nya mungkin aku keluarin dulu ya, 10 pangkat minus 3 terus 12 ditambah 24 terus dikurang 60 tambah 24 H 24 sama dengan 0 kan harusnya, nggak usah dibikin sama dengan 0 dulu. Ini ada 10 pangkat minus 3, ini nanti ditotalin kan 12 tambah 24 36, 36 tambah 24 itu 60, 60 kurang 60 itu 0, berarti 10 pangkat minus 3 dikali 0, 0, berarti terbukti kan gitu. Berarti bener ada konservasi daya. Ini kalau mau ditunjukkan begini. Ya mungkin gitu aja sih yang C. Tadi min 60 karena apa yang itu? Yang PVS? Karena ini masuk yang di loopnya ini masuknya ke terminal yang minus duluan. Kalau di sini kan plus, ini plus. Gimana? Udah terus? Kalau udah sih begitu ya. Udah nggak ada soal lagi. Gimana Tih? Yo, anu dong apa? Buka sesi tanya jawab dong. Kalau ada yang soal-soal sebelumnya yang belum jelas, langsung aja tanya. Kayak Ya udah, soal yang sok. mana? Soal yang absurd tadi sampai apa? Ternyata akhirnya cuma 2 ohm doang itu. Ya itu sangat menarik ya kok gitu. Ya ini
Ada yang nggak ngerti gak di sini? Kalau yang rangkaian Wheatstone kayak ini, jembatan Wheatstone udah pada paham lah ya? Atau gimana? Atau soal yang lain juga nggak apa-apa deh. Oh, benar, benar, benar. Terus aku mau tanya deh, yang itu tadi apa? Soal yang barusan, yang apa banyak terhubung-hubung itu ya. Ini berarti kayak Ini? ya, ya. Jadi ini dianu kan ya, apa? Disederhanakan kan ya rangkaiannya. Terus nanti akhirnya dapat totalnya 10 ohm yang di total Iya, rangkai. Nah, ya, hambatan pengganti. oke, oke. Nah, waktunya ini sebenarnya masih setengah jam ya. Kalau ada mau misalkan dijelasin ulang nggak apa. Mau nomor berapa? Jadi yang ini udah jelas belum? Ini emang agak susah sih buat ngelihat ini sama ini sih, persamaannya di mana, kenapa bisa jadi gini. Ya intinya ya kalau misalkan kakinya terhubung kayak gitu berarti dia paralel dua-duanya gitu. Kalau mau nanya yang tadi yang dibahas sama Uka juga nggak apa-apa. Guys, yang banyak hambatan tuh yang bentar, yang ini ya, yang ini bukan? Oh, mungkin itu chat yang apa? Misal soalnya banyak hambatan ada kurangnya penyendarannya. Maksudnya susah bingung bedain mana paralel mana yang seri gitu. Enggak, yang mana dulu gitu maksudnya. Oh ya, yang bisa disederhanainnya kalau misalkan di sini kan kayak yang ini masih bingung kan kalau ini hubungannya kemana nggak ada kan, ini kaki-kaki juga nggak hubung, jadi kemungkinan besar kalau misalkan begini tuh cari yang bentuknya familiar. Sebenarnya sih banyak-banyakin latihan soal nanti kayak kebiasa gitu loh sama misalkan bentuk rangkaian begini. Oh kalau misalkan bentuk rangkaian kayak ini berarti jembatan Whetstone, berarti tinggal ilangin tengahnya gitu. Nah nanti pas dapet ilangin tengahnya kayak dapet ide baru lagi gitu, dapet paralel. Oh ini paralel, yaudah diparalelin. Nah nanti pas udah dapet paralel bisa ngeliat lagi, oh ini rangkaiannya paralel atau whetstone atau gimana, satu seri. Kalau seri tinggal jumlahin gitu sih sebenarnya. Jadi banyak-banyakin latihan soal nanti terus kayak kebiasa gitu sama bentuk rangkaian listriknya, jadi tahu yang mana yang mesti disederhanain duluan. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya?
Gak apa-apa, tanya aja guys, jangan malu-malu kan ini yang dipelajari hari ini kan dipakai dalam soal nomor 1 sama 2 PR kita. Jadi Bisa jelasin lagi yang tadi titik C. Mana ya? Nah ini ya. Ini kan bisa aja yang 10 ini kan kayak bisa dipindahin jadi begini kan. Nah, yang di ini yang 8 ohm ini kan juga bisa dipindahin jadi gini kan sebenarnya. Jadi bisa dianggap gitu sih. Nah, terus edge. Sebentar. Nah, berarti ini bisa yang DA terus 10 ohm. Nah, terus kan dari 10 itu kan tadi kan dipercabang gitu. 5 sama 20 kan. Sini 5 20. Sini kan cabang D. Nah, terus dari 5 20 terus kan dia kayak nyatu gitu kan di sini. Ini kan samanya kayak nyatu gitu kan sebenarnya. Sama bisa dibikin gini kan. Nah, ini anggap aja jadi nggak ada gitu. Jadi bisa aja ini nyatu gini kan sama aja. Makanya tadi aku bilang di sini F sama C itu posisinya sebenarnya sama aja. Jadi kalau mau dibedain sebenarnya bisa kayak dibikin kabel kayak ini. Ini kan sebenarnya kan kabelnya bisa aja dihilangin terus kayak nyambung gitu kan mereka. Jadi misalkan jadi begini gitu. Langsung kehubung. Nah, jadi di sini C, di sini F. Nah, terus dari sini anggaplah di sini atau di sini lah ya. Terus dia kayak bercabang lagi ke yang 6 sama ke yang 3. 6 ohm sama 3 ohm. Nah, yaudah dari 6 ohm sama 3 ohm itu kan terus nyatu lagi di E. Ini E misalnya, ini E nih. Terus E jadi 1 terus ke yang 8 ohm. Jadi begini. Terus 86 itu di B kan. Sama kan? Mungkin begitu sih. Gimana? Belah ketupat. Saya belah ketupat gimana ya? Yang kayak gini. Yang ya gimana belah ketupat kayak bisa bisa jelasin nggak maksudnya dijadiin bentuk belah ketupat gimana? Soalnya aku juga bingung dijadiin belah ketupat jadi bakal kayak gimana? Yang kalau panjang nggak ada hambatannya itu terus. Iya sama aja kan sebenarnya. Pokoknya kan menghubungin dari C ke F kan. Jadi ini kalau misalkan kita gambar kayak ini kan sama aja kan. Itu bukan maksudnya. Iya, jadi begitu. Terus nanti kalau misalkan digambar kayak ini kan jadi masih sama kan. Yang 3 kehubung sama yang 6 gitu kan. Terus yang 5 sama 20 juga kehubung kan. Ini sampai di sini titik perpotongannya gitu. Oke, lanjut ya. Habis itu yang sebelum ini yang ini ya. Iya, yang ini hambatan penggantinya jadi 10 ohm.
Makanya nanti di I0-nya dicarinya di sini kan pakai hambatan pengganti ya. REG ini sini 35/10 gitu. Jadi emang hambatan pengganti itu jadi 10. Oke, oke. Gimana strip? Oke, aku lanjut ya. Oh iya, sama-sama Rahadian. Terus aku mau nanya dong kalau tegangan negatif. Oh itu tadi udah dijawab sama Uka ya. Udah jelas belum itu? Mungkin Uka kalau mau on mic. Untuk yang kenapa ada tegangan negatif, setahu aku tegangan negatif itu ya gimana ya, kalau misalnya itu aliran arusnya sedang diukur terbalik. Kan kadang-kadang tuh ada tuh kayak salah suatu rangkaian tuh kutubnya tuh jadi terbalik gitu. Yang harusnya plus jadi minus, yang harusnya minus jadi plus. Nah, biasanya di situ tuh ada tegangan negatif yang artinya potensial yang rendah ke tinggi. Tentang polaritasnya tuh juga ngaruh, bukan ngaruh sih, maksudnya berkaitan tentang tegangan atau bisa disebut dengan AVL. Cuman bisa ngebantu itu aja sih kalau aku dari definisinya. Itu agak berkaitan juga sama nomor 1 di PR par. Kan tegangan apa komponennya kebalik. Apakah sudah menjawab? Yuk, gimana Uk? Mungkin aku mau nanya dulu, maksudnya ini konteksnya yang buat nomor berapa ya? Yang ini atau yang mana tadi lagi ada? Di sini juga kayak ada tadi yang minus-minus. Buat soal yang mana? Mungkin yang lain kalau ada yang masih mau yang masih belum masih kurang paham boleh. Masih ada 15 menit lagi kan deh? Yes, benar betul. Masih ada 15 menit. Benar. Ah, Ayo guys, manfaatkan 15 menit ini. yuk guys, tanyakan aja. Karena kita Jumat ada kuis, jadi Mau nanya dong. Yang soal kedua. Boleh scroll ke atas nggak? Nah, itu tadi. Nah, kayak gini tuh ya, itu mau nyederhanain hambatannya itu yang mana dulu? Itu aku bingung. Ini sama kayak tadi sih. Misalkan di sini kan, kalau di sini kan masih belum kelihatan ya ini nyambung kemana. Kita mau seriin juga nggak tahu mau sama siapa, mau paralelin juga nggak tahu ke siapa. Terus yang ini juga
kayak 60 ini kan juga masih belum bisa diparalelin juga ya. Nah, jadi kalau misalkan kita udah ngeliat nih, misalkan yang ini nih. Oh, nih 12 sama 6 kaki-kakinya ketemu nih. Oh, ini berarti masih bisa diparalelin dulu gitu. Nah, nanti habis diparalelin tadi kan kalau nggak salah 72 per 18 jadi 4 ini kan ya. Jadi 4 ohm. Jadi hilang kan. Nah, nanti setelah ini pasti nanti muncul lagi nih yang bisa disederhanain di mana? Nah, karena yang di sini udah hilang, kan jadi di sini kan dapat jadi terhubung gitu kan ya, ini sama ini. Ini sama yang 80 ini. Nah, jadi yang 20 sama 80 ini bisa disederhanain lagi nih. Bisa karena ini paralel, jadi ini tadi 600, jadi 16 kan? Jadi 16 ohm. Nah, karena ini udah 16 ohm, nah ini kan berarti ini udah hilang nih semua nih. Maaf ya berantakan. Berarti di sini kan jadi nyambung nih semua nih. Jadi nggak ada cabang-cabang lagi kan di sini. Jadi bisa ditotalin lagi 4 sama 16. Jadi 20 kan. Nah, terus dapat 20. Itu berarti ini seri kan berarti. 20 terus diparalelin sama ini. Ini kan kaki-kaki ketemu juga nih. 60. Nah, sama di sini kan juga ketemu kan ya. Jadi 60. Ini zoom biar bias. 60 sama 20 kan. Terus tadi 60 sama 20 karena paralel bisa disederhanain lagi. Jadi 15 tadi. Jadi 15. Berarti di sini hilang lagi. Bentar dah. Yang ini mungkin aku putihin aja kali ya. Aduh, nggak putih. Ya begitulah, pokoknya nanti ini hilang. Ini semua hilang kan. Terus tadi ini jadi 15. Nah, terus kan 15 ini tadi kan udah hilang. Ini mungkin kalau yang ini aku coret-coretnya dari sini, soalnya yang digambar yang di sini udah aku hapus-hapusin. Jadi kalau mau digambar ulang lagi makan waktu nanti. Mungkin di sini aku hapusinnya di ini aja. Nah, jadi kan ini sisa 15 nih. 15 sama 15. Nah, ini kan kaki-kakinya juga kehubung nih. Nah, ini. Yang ini sama yang ini. Nah, jadi ini paralel kan. Nah, karena paralel yang tadi aku bilang juga, kalau misalkan yang mau diparalelin itu sama, ada 2 terus sama, berarti tinggal dibagi 2 aja kan. Berarti ini hilang kan. Berarti yang di sini hilang semua nih. Yang di sini sisa di sini 7,5. Nah, ini kan udah tinggal diseriin aja. 7,5 tambah 2,5 10. Nanti kayak bakal ngalir aja gitu loh. Kayak awal-awal cuma ada 1, nanti pas 1 itu diselesain nanti dapat lagi yang bisa disederhanain lagi, nanti dapat lagi. Nanti bakal kayak gitu sih. Oke, Gimana? paham. Oke. Terima kasih. Kalau misalnya itu yang hambatan atas itu 60 ya, 60 sama 80. Kalau awal banget aku mau ngitung itu kayaknya ribet ya. 60, bentar aku hapus dulu deh. Jadi ini sama ini nih, ini sama Iya. ini. Iya. Itu mau diapain? Mau diparalelin atau mau diseri atau gimana? Nah, itu yang aku mau tanya, itu 60 sama 80 seri atau paralel? Yang aku tahu sih ini masih belum seri atau paralel sih. Jadi Oke, kalau mau diparalelin, ini kan harus hilang dulu nih. Ini hilang, yang ini. Jadi udah kan di sini bisa langsung ketemu gitu kan. Terus nanti kan ini seri ini. Dengan 12 sama 80 ini kan ya mungkin nanti bukan 80 lagi. Nanti yang hambatan di sini kan udah diseriin, udah jadi paralel kan. Jadi di sini terus cabang di sini sama sini, terus yang di sini juga cabang sini sama sini, tinggal gini kan. Kan kalau tadi belum disederhanain, di sini kan masih ada cabang di sini. Jadi masih belum bisa diparalelin. Jadi kalau setelah cabang yang di sini nggak ada,
atau di sini udah tinggal satu jalur gitu, berarti udah bisa diparalelin gitu. Oke. Satu lagi. Kok misalnya itu 80 sama 20 itu paralel ya? Iya, setelah ini sama iya, Eh, setelah ini hilang, setelah 6 setelah ini habis. hilang. Iya, karena di Mm-mm. sini kan jadi kebuka gitu jalannya istilahnya gitu. Oke. Oh, tadi kan Oke. masih ketemunya sama yang 6. Yes. Atau mungkin bisa Oke. juga sih sebenarnya. Bisa. Aku juga baru nyadar ini bisa. Ini kan sebenarnya kan 12 sama 6 kan bisa jadi begini ya. Kayak ini langsung ke sini gitu loh. Jadi di sini nggak ada. Jadi di sini 80 sama 20 sebenarnya udah paralel dari awal. Ya, aku baru ngeh sekarang. Ya di sini dari awal udah bisa. Oke, paham. Terima kasih. Oh, terima kasih juga udah. Tadi kalau nggak nanya mungkin aku nggak nyadar sih. Oke, ada lagi yang mau nanya? Jadi ini kayak nyederhanain ini kita mulai dari yang udah jelas gitu ya. Iya, yang udah kelihatan aja hubungannya. Yang udah kelihatan itu paralel atau seri bisa disederhanain. Oke. Ini bisa aja hilang. Udah. Gimana, ada lagi yang mau nanya? Ya kalau nggak ada yang mau nanya lagi, langsung aja apa, langsung on mic aja kalau tiba-tiba ada yang mau ditanyain. Tapi kalau nggak ada yang mau nanya lagi ya nggak apa-apa, kita tunggu sampai 21 24 lah. Aku mau nanya dong. Tapi Ya. ini apa? Tadi kan ditawarin boleh yang soal sebelumnya, yang soal si UHA boleh gak? Oh, soal UK. Ya, ini berarti Hmm. aku stop. Jadi itu apa ya? Satu titik 18 kalau nggak salah. Oh, ini bukan. Nah, iya itu. Itu tuh si P yang di 12 volt yang I independen apa? Arus yang 4 ampere itu gak ngaruh ke sini. Gak ngaruh buat nentuin powernya. Jadi dipakainya cuman I yang independen di sini, I yang dependen di sini. Apa gimana? Maaf Akmal, bisa diulang nggak pertanyaannya? Kan kalau yang apa sih rangkaian yang lain itu arus yang ngalir dari rangkaiannya buat nyari apa powernya itu
kayak misal buat P1 nih, berarti kan 30 kali minus 10 karena arusnya nyentuh ke negatif. Nah, kalau yang buat P5 ini tuh kan I-nya I dependent. Buat nentuin powernya itu emang cuman pakai I yang punya dia sendiri gitu, yang I dependennya. Padahal di sini kan ada 4 ampere yang ngalir dari bawah ke atas. Nah, si 4 ampere itu emang apa? Nggak apa ya? Sebutannya nggak nambahin I di sini gitu. Paham nggak? Kalau menurutku kayaknya sama aja deh, maksudnya sebenarnya kalau nggak dipakai 0,4 I, kita pakai 4 ampere itu juga bisa. Kan keterangannya 0,4 I. Berarti kita pakai yang arus yang dari 10 ampere. Karena dia tergantung 10 ampere. Kalau menurutku sih gitu. Sebenarnya sama aja. Kalau mau pakai 4 ampere juga bisa. Ah, oke oke. Tuh, berarti arus dependen yang di sini tuh bakal sama aja sama arus yang bakal ngalir di rangkaiannya. Bisa dibilang gitu gak? Apa belum tentu? Eh, Kayaknya sih belum tentu juga sih bakal. Karena kebetulan juga soalnya. Jadi bisa dibilang sama. Oke oke, makasih. Sip. Gimana guys, ada lagi mau nanya? Maaf yang jawaban Akmal tadi. Eh, Kalau setelah aku pikir-pikir kayaknya itu sama aja deh. Karena itu kayak bentuk ampermeter gitu. Jadi bakal sama aja. Walah. Oke oke, berarti oh iya, iya. Oke, thanks. Oke, makasih semuanya sudah datang di Tutor Sebaya Par hari ini ya. Dan semoga sukses juga bagi kita semua di kuis 1 par, kuis pertama di hari Jumat nanti. Terima kasih juga kepada Kevin
sama UK yang sudah bersedia mengisi tutor sebaya hari ini ya. Dan nanti rekaman dan semuanya nanti bakal bakal dibagikan setelah ini dan terima kasih semuanya. Makasih guys, izin live Makasih duluan. juga. Thank you semua. Thank you Fatih.